di sini saya ada satu materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang bagaimana sih caranya bahagia dalam belajar UKM PPD. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya bahagia adalah salah satu tujuan yang kita capai ya dari seluruh aktivitas kehidupan. Jadi kita juga kepengen nih, selain kita itu pengen lulus UKM PPD, tetapi pada saat proses belajarnya kita kepengen supaya kita itu bahagia, nggak pusing-pusing, nggak stres-stres, tapi itu senang pada saat belajar UKM PPD. Nah, bagaimana caranya? Ya, let's check it out. Kita lihat ya caranya gimana. Nah, cara pertama di sini ada highlight-nya dulu. Pertama itu doa, setelah itu ternyata ada taubat. Nah, selain itu nanti ada masuk tempat les dan kumpulin data soal. Ada mencatat sesuai kebutuhan soal, ada bedakan antara soal hafalan dan konsep, dan cara baca yang efektif. Setelah itu adalah latihan dan ulang-ulang pada tahap belajar ini. Dan di sini saya membagi antara tahap belajar dan tahap peperangan. Maksudnya adalah di tahap belajar kita murni akan belajar gitu, nggak fokus pada tes-tesnya dan latihan pada endurance soalnya, tetapi kita murni belajar mengumpulkan materi data-data gitu. Tapi pada tahap yang kedua, di sini kita ada tahap peperang. Maksudnya di sini kita benar-benar mengkondisikan diri kita itu sedang mengikuti UKM PPD yang sesungguhnya. Jadi simulasi yang nyata gitu ya. Dan kita di sini menggunakan soal-soal IQ. Kalau misalnya pas belajar kita itu menggunakan soal-soal Optima, Padi, Mantap, segala macam. Di sini pada saat tahap perang di sini kita menggunakan soal IQ. Nanti jelasin kenapa kok soal IQ yang dipakai. Setelah itu ada simulasi lah, simulasi UKM PPD dengan soal IQ. Lalu kalau misalnya sudah pada saat kita coba simulasi dengan soal tulis kita sendiri, itu kita hitung kita benar berapa, betul berapa. Kalau misalnya belum diisi, kita isi dulu, cari teman-teman buat ngisi bareng. Tapi kalau misalnya kan nanti juga di bimbel online ini juga ada soal-soal latihan IQ-nya juga kan ya. Nanti bisa langsung dilihat hasilnya berapa. Lalu ada tadi sama jika belum diisi catat bareng teman-teman, dan selanjutnya latihan dalam peperangan ini dan ulang-ulang. Nah, kita coba dari tips yang pertama ya. Tips yang pertama ini doa. Kenapa sih kok mesti doa? Karena kita tahu kalau misal apa-apa kan kita sebagai umat yang beragama, walaupun mungkin berbeda-beda agamanya, tetapi tetap kan kita utamanya adalah doa kepada Tuhan gitu. Jadi kita di sini minta dulu kepada Tuhan supaya dilancarkan dalam proses belajarnya, dalam pada saat kita lagi ujiannya, proses menunggu, dan akhirnya pengumuman. Dan semoga kita lulus semua 100% ya. Yuk, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga siapapun yang mendengar rekaman ini itu bisa lulus, dan teman-teman juga 100% ya. Dah. Amin. Semoga lulus ya 100%. Dan doa, selain doa kepada Tuhan, kita juga harus ini juga meminta doa kepada orang tua. Itu jangan lupa. Karena kenapa? Kan doa orang tua kan mudah terkabul ya oleh Tuhan. Jadi kalau misalnya yang alhamdulillah masih mempunyai orang tua, kita minta tuh doa kepada mama sama papa, minta doa semoga dilancarkan dalam proses belajarnya, nanti pada saat ujian dan pada saat sebelum pengumuman itu benar-benar minta doa kepada mereka. Soalnya ajaib banget pokoknya doa kepada orang tua. Next. Di sini ada taubat dan minta maaf. Nah, kenapa di sini saya masukin materi ini? Karena sepengalaman saya dan pengalaman teman-teman sendiri itu banyak teman-teman yang kemungkinan gagal pada saat ujian UKM PPD-nya tersebut, tetapi nggak bisa dibuktikan secara nyata gitu. Tapi ini menurut pengalaman kita-kitanya masing-masing aja. Nah, sebuah logika itu kan bilang kalau misalnya musibah yang kita alami itu akibat dari dosa-dosa dan kesalahan kita masing-masing. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita masih punya salah, dosa, segala macam itu kan numpuk tuh ya. Itu nanti akan mengisi hati kita sebagai noda-noda. Nah, kalau misalnya noda-noda itu numpuk, nanti kalau misalnya kita masukin ilmu masuk lagi, itu susah. Jadi kita harus membersihkannya dulu. Jadi ibaratin kita itu sedang menyucikan hati kita. Semoga
pada saat dia itu udah putih, bersih, nanti pada saat kita belajar itu akan lebih mudah. Dan itulah salah satu tips supaya kita itu jadi bahagia belajar UKM PPD. Jadi kalau misalnya yang masih punya dosa-dosa, entah itu dosa agama, dosa kepada Tuhan, entah itu dosa kepada orang tua, ataupun keluarga, ataupun ke teman-teman, itu lebih baik minta maaf dulu kepada mereka gitu. Kalau misalnya kepada Tuhan ya taubat dulu, janji untuk tidak melakukan dosa itu sendiri, dosa itu lagi. Jadi semoga ini dapat melancarkan prosesnya. Doa dan taubat itu kayak kunci utamanya dulu supaya kita bahagia dalam belajar UKM PPD. Nah, next, lanjut, ikut les dan kumpulin soal. Nah, jadi teman-teman di sini itu terserah, nggak apa-apa. Mau ikut les Optima, mau ikut les Padi, Mantap, atau Mediskus, itu nggak apa-apa semuanya. Jadi, tetapi saran saya, itu tinggal dipilih aja yang mana yang kiranya optimal, maksudnya yang ideal dari segi uangnya, dari segi jangkauan untuk pergi ke sananya, terus habis itu dari materi-materi, dari info-info yang bisa didapatin dari senior-senior yang udah pernah les di situ. Jadi tinggal dipilih aja yang mana yang paling cocok buat kita. Selain itu, kumpulin soal juga, kumpulin soal dari berbagai macam tempat les, baik tempat les Optima, Padi, Mantap, Mediskus, ataupun soal-soal TOIP. Jadi semuanya datanya tuh dikumpulin. Dan setelah ikut les dan kumpulin soal-soal, lalu saya akan memberitahukan cara membuat catatan yang efektif. Ini catatan UKM PPD ya, bukan catatan untuk belajar materi secara umum. Nah, pertama itu kita siapin dulu ada seperti kertas ataupun buku. Setelah itu kita berikan judulnya di atas per stase. Misalnya stase mayor sama stase minor kan ada stase mayor bedah, objin, interna, anak gitu. Taruh di atasnya. Dan pisahin antara yang mayor sama minor. Setelah itu selain kita buat nanti catatan di kertas, kita buat juga catatan di HP supaya kita juga itu yang lebih penting-penting, yang urgen aja sih yang di HP, supaya pada saat kita kemana-mana dan ada teman yang nanyain atau coba mau bahas soal dan kita lupa, kita langsung bisa melihat di HP walaupun kita lupa bawa catatan kita sendiri. Jadi pada saat itu kan momentum yang sangat pas untuk merecall dari ilmu tersebut. Setelah itu rapihin tuh, bagusin tulisannya, setelah bikin sistematis dan supaya lebih enak aja buat di review lagi. Nah, ini contohnya nih kayak gini. Misalnya nih, ini catatan di HVS gitu ya, nggak apa-apa, terserah mau HVS kayak mau buku nggak apa-apa. Di atasnya ditulisin IPD, bedah, anak, sama contohnya yang minor jiwa. Nah, habis udah ditulis kayak gini, misal kita lagi ngerjain soal Optima gitu yang IPD. Misal nomor 1 apa gitu. Nah, ilmu-ilmu dari clue-clue yang tersebut ditaruh nih di sini. Terus tulisin di sini soal nomor 1 Optima TO berapa, tahun berapa. Terus habis itu kita tiba-tiba loncat mau ngerjain soal AIPKI, tapi itu yang masih yang IPD, nggak apa-apa, ditaruh di bawahnya lagi. Tetapi di footnote-nya gitu ditulisin dia itu soal dari mana, soal AIPKI tahun berapa, periode apa, kayak gitu. Begitu juga di stase-stase yang lainnya. Nanti kalau misalnya udah banyak semuanya, nanti terus habis itu kan nanti diulang-ulang lagi. Kalau misalnya kita ketemu soal dengan materi yang sama, nggak usah dicatat lagi. Tapi kalau misalnya pun ada materi tambahan, baru ditambahin aja, tetapi nggak usah dicatat ulang. Jadi di sini bedanya bukan kita bikin materi dari ini ya, misal satu materi misal DVT, kita bikin definisi ya teologi, enggak gitu, karena kita sekarang lagi belajar UKM PPD, maka di sini kita harus fokus kepada soal aja gitu. Tapi juga kita tetap bisa belajar basic science-nya gitu ya. Selanjutnya kita akan bedakan yang mana soal hafalan dan yang mana soal konsep. Nah, saya jelasin di sini. Soal yang hafalan itu adalah soal yang diulang-ulang di UKM PPD dan dapat diselesaikan dengan hanya mengetahui clue-clue penting dalam soal tersebut. Nah, setelah kita tahu jawabannya, kita coba lihat pilihan lain selain jawabannya yang kemungkinan besar mirip sama jawabannya. Nah, seakan-akan kayaknya kita cuma ngerjain soal, tapi soal yang diulang-ulang ini kan karena ada pilihan jawaban yang lain.
secara benerannya itu ngerjain satu soal, tetapi secara tidak langsung kita sebenarnya akan mengerjakan 5 soal yang berbeda, tapi kita dapat clue-cluenya dan kita fokus kepada clue-cluenya aja. Itu soal hafalan, dan biasanya ini akan berulang-ulang setiap periode UPDI akan ada gitu loh. Kalau misalnya yang satu lagi itu soal konsep. Nah, soal konsep di sini itu soal yang hanya bisa dikerjakan apabila kita memahami konsep materi secara keseluruhannya. Jadi di sini itu bukan hafalan. Jadi kita harus mengerti benar-benar nih. Biasanya kalau misalnya soal tersebut dia punya materinya cuma satu gitu. Tentang apa, dan kita harus mengerti itu. Nah, setelah kita bisa mengertinya itu, kita nggak perlu nih nggak perlu terlalu ribet sama clue-clue sama pilihan jawabannya lagi. Karena kalau misalnya kita udah mengerti konsepnya begitu, tinggal baca soalnya aja, terus masukin ke konsepnya, insya Allah nanti pasti akan dapat jawabannya, walaupun kita nggak perlu hafal clue dan mengulang-ulang soalnya gitu. Itu soal konsep. Dan di sini saya akan memberikan contoh ya, yang mana soal hafalan, yang mana soal konsep. Dan sebelumnya di sini saya akan memberitahukan cara baca yang efektif untuk soal UKM PPD. Pertama di sini ada soal tentang DVT, trombosis vena dalam. Ini jawabannya. Tapi di sini cara bacanya dulu ya. Cara baca yang baik adalah kita kesini dulu nih, ke ujung dari soal tersebut. Dia sebenarnya nanyain tentang apa? Kan bisa diagnosis, bisa tata laksana, bisa gejala, bisa penata laksanaan gitu. Jadi di sini dulu yang harus diketahuin dia nanyanya apa. Nah, di soal ini dia nanyanya diagnosa. Setelah dari sini masuk kita ke depan yang sini, soal baca dari awal. Tetapi di sini triknya adalah pada saat kita membaca dari awal, kan kita tadi udah tahu diagnosa, ya udah simpan dulu berarti diagnosa dari satu kasus ini. Pada saat kita membaca dari awal, kita masukkan clue-clue yang penting ke dalam pikiran kita. Jadi kata-kata yang nggak penting itu nggak usah dimasukin pada saat kita ngebaca. Nah, bingung nggak? Nah, contohnya begini aja deh. Ini misalnya diagnosa, diagnosa. Nah, pada saat saya baca di sini, nih saya ajarin. Wanita 45 tahun, keluhan utamanya bengkak di kaki kanan. Dia pernah kemoterapi Ciamame, riwayat tirah baringnya lama, terus pemeriksaannya benar-benar meningkat. Nah, kayak gitu. Jadi kayak misalnya yang berusia datang ke tempat praktek, sama kata-kata yang penghubungnya itu nggak usah dimasukin ke pikiran, karena pada saat kita masukin kata-kata yang penghubung itu ke dalam bacaan kita di pikiran kita, itu akan menambah porsi waktu membacanya, jadi kurang efektif. Tetapi perlu diketahui juga ini harus diulang-ulang dan harus hati-hati nih, takutnya nanti kalau misalnya kita nggak cermat dalam mengambil clue-clue yang penting, di mana clue-clue yang penting itu harusnya dimasukkan dalam pikiran kita, itu malah kelewat. Jadi harus perlu latihan dulu juga. Ya. Dan langsung aja di sini saya akan memberitahukan kenapa soal ini tuh termasuk soal hafalan. Nah, soalnya nih lihat nih ya. Kalau di soal ini kan dia membeberkan tentang clue-cluenya aja. Dan pada saat ini minta diagnosanya, dia minta banyak nih diagnosanya. Nah, biasanya ciri-cirinya tuh begini, dia menyertakan berbagai macam penyakit di dalam satu soal. Nah, ini tuh kemungkinan besar soal hafalan. Nih, kita kan cuma perlu tahu dari soal ini itu dia keluhannya bengkaknya di kaki kanan, kemoterapi Ciamame, riwayat tirah baring lama, jadi meningkat, yang diagnosanya itu DVT. Kenapa DVT? Karena keseluruhan tipe penyakit ini adalah gangguan pada pembuluh darah perifer, dan kita tahu itu kan ada berbagai macam ininya, ada yang karena akut sama kronik, ada yang karena mekanismenya, ada yang bersifat patologis gitu. Dan kalau misalnya ini ya, coba kita bahas sedikit aja. Di sini DVT itu ada yang karena akut sama kronisnya. Itu kalau misalnya secara umum dibagi menjadi dua, yaitu ada yang iskemi arteri akut, yaitu bisa dibilang ALI ya. ALI, akut limb iskemik, itu yang bersifat akutnya. Kalau misalnya yang bersifat kronisnya, ini PAD, penyakit arteri perifer. Dan dia itu biasanya ya begini, ciri-cirinya bengkak, terus habis itu juga merah, bisa kadang-kadang. Dan kalau misalnya dia itu bersifat cepat, berarti yang iskemik arteri akut. Kalau misalnya yang kronis, yang PAD. Tetapi di sini ada penyakit pembuluh darah. Di sini kan juga salah satunya terkait sama mekanisme dari terjadinya, yaitu salah satunya
bisa diakibatkan oleh koagulan. Nah, di sini itu karena dia dibilangin di sini ada pemeriksaan dedimer yang meningkat, berarti kemungkinan besar ini itu tersumbatnya bukan karena kerusakan murni pembuluh darah, tetapi karena ada yang menyumbatnya. Makanya karena di sini ada tanda dedimernya, makanya dia termasuk DVT. Nah, DVT-nya ini sendiri kan bisa bersifat akut ataupun kronis. Bedanya sama yang ini, ALI sama PAD, dia harus ada tanda ini nih, dedimer yang meningkat gitu. Dan coba kita bahas dari yang ini, phlebitis. Nah, kalau misalnya phlebitis kan dia karena adanya intervensi kayak misalnya tindakan infus, terus habis itu nyuntik segala macam, terus habis itu dia jadi merah-merah bengkak gitu. Jadi ada tindakan invasif terlebih dahulu biasanya di soalnya. Terus habis itu kalau misalnya yang patologis terkait sama penyakit yang benar-benar penyakitnya kronisnya, itu ada yang penyakit Burger sama ada Takayasu dan juga Raynaud harusnya. Tapi di sini nggak ada di ABC-nya. Kalau misalnya penyakit Burger ini biasanya dia harus dialami oleh laki-laki, dan biasanya ada clue yaitu merokok gitu, dan dia di ujung-ujung jari, di kapiler. Kalau misalnya yang lawannya itu Takayasu itu juga mirip Burger, cuman dia itu subjeknya biasanya wanita. Kalau misalnya Raynaud, dia itu harus ada kayak pencetusnya kayak udara dingin, nah kayak gitu tuh kan, ada clue-cluenya gitu kan. Nanti tinggal dipilih dan kita bahas kita bedain nih satu-satu nih selain dari jawabannya. Itulah soal hafalan. Nah, sekarang kita coba nih soal yang mana, soal konsep. Oh, ini tadi trombosis vena dalam, ini pembahasannya, tapi ini nanti kita akan bahas di pembahasannya beneran ya. Ini saya cuma bedain doang. Nah, sekarang di sini kita masuk ke soal konsep. Soal konsep di sini kita lihat, coba ya, kita latihan baca lagi. Apa yang mungkin terjadi pada pasien ini? Jadi yang terjadi pada pasien ini itu apa? Kita lihat seorang laki-laki 24 tahun, pakai narkoba jenis suntik, ngeluh demam, ictus cordis di ICS 5, midclavicularis sinistra. Auskultasinya ada murmur sistolik grade 3 di daerah ICS 4, parasternal sinistra. Apa yang mungkin terjadi pada pasien ini? Nah, soal ini itu sebenarnya pengen tahu tentang gimana sih caranya kita untuk mengetahui penyakit katup jantung dan di mana bagian yang mengalami kerusakan. Nah, kan kalau kayak gini kan kita sebenarnya tetap nyari clue-cluenya, tetapi seenggaknya kita tahu kalau misalnya ini, kalau kita tahu fisiologis katup jantung dan tahu mekanisme kerusakannya, itu kita nggak usah ribet nyari clue-nya sama bedain ABC-nya. Kita tinggal ngertiin konsepnya dan kita langsung dapat jawabannya. Nah, di sini untuk mengerti ini kita harus tahu dulu pertama ininya, letak-letak katup jantungnya dulu. Nah, di sini kan ada 4 nih. Ada nih aorta, pulmonal, sama tricuspid, sama mitral. Jadi kalau misalnya, terus habis itu kita lihat nih ICS-nya letak secara spesifiknya. Kalau misalnya di aorta ini kan letaknya di ICS 2 parasternal dextra. Kalau misalnya di ini pulmonal itu letaknya di ICS 2 parasternal sinistra. Kalau misalnya di tricuspid itu di ICS 4 parasternal sinistra. Kalau misalnya 5 itu dia di ICS 5 mau ke ICS 5 midclavicularis sinistra. Setelah kita tahu dari nama katup dan letak-letaknya, nanti kita bisa tahu nih ininya dengan cara mengauskultasinya. Pada saat auskultasi kan melihat progres ininya, aktivitas pompa jantungnya. Itu kan ada pompa jantung yang sistol sama diastol. Nah, intinya supaya mudah adalah nanti kita bedain dulu antara aorta pulmonal dan tricuspid dan mitral. Soal kenapa? Pada aorta sama pulmonal, kalau dia terjadi gangguan di sistol sama diastolnya, dia itu efeknya akan sama. Nah, juga kalau misalnya tricuspid sama mitral, kalau dia ada gangguan, dia itu juga efeknya juga akan sama. Jadi teman-temanan nih, aorta temannya pulmonal, tricuspid temannya mitral. Jadi kalau misalnya di aorta dan pulmonal, pada saat dia itu ada murmur, yang pada saat kita auskultasi dan dia ada gangguan yaitu berupa murmur, dia itu nanti akan menimbulkan pada saat dia itu diastolik.
pada diastolik pada saat jantung itu memompa sup gitu, dia nanti akan menimbulkan ini efek yaitu stenosis, yaitu kekakuan. Nah, kebalikannya pada saat dia kalau misalnya diastolik itu dia jadi regurgitasi. Kalau misalnya dia itu stenosis, stenosis apa sistolik, dia jadi stenosis. Kebalikannya dengan yang tricuspid dan mitral, dia itu kalau misalnya dia itu diastolik, dia jadi stenosis, dan tapi kalau misalnya dia itu sistolik, dia jadi regurgitasi. Untuk penjelasan lebih lanjutnya untuk soal ini nanti akan ada penjelasannya ya di benar-benar di pembahasannya. Tapi ini saya menjelaskan kalau ini itu butuh pemahaman konsep gitu loh. Nah, setelah kita tahu dari ininya, setelah itu kita tahu dari pemahaman konsepnya, coba kita cek balik lagi ke ininya, ke soalnya. Jadi kalau misalnya di sini kan dia bilang, kita lihat kan tadi kita udah tahu nama katup sama tempat katupnya. Di sini itu di ICS 5 mid clavicularis sinistra, dan pada saat kalau ini ictus cordis, berarti kan ini mengecoh ya, ini ictus cordis ya benar di ICS 5, tapi kita pengen lihat yang ada murmurnya. Ternyata di sini murmurnya itu di murmur sistoliknya di ICS 4 parasternal sinistra, kan berarti di katup tricuspid kan ya, di katup tricuspid, dan dia itu di katup tricuspid ada murmur sistolik. Berarti kan kalau misalnya sistolik tadi apa? Kalau di tricuspid sama mitral, kalau sistolik dia itu kan berarti regurgitasi ya. Kalau misalnya dia diastolik, dia jadi stenosis. Kebalikannya sama yang aorta sama pulmonal. Kalau dia diastolik, dia jadi regurgitasi. Kalau sistolik jadi stenosis. Begitu kan, jadi enak kan. Jadi kita nggak perlu nih tahu satu-satu nih ABC-nya, regurgitasi aorta apa itu gitu, kita udah termasuk dalam satu konsep pemahamannya. Oke, gitu deh. Itu bedain antara soal konsep sama soal hafalan. Jadi udah jelas kan gitu. Nanti di sini setiap pembahasan akan. Nah, fase berikutnya adalah latihan dan ulang-ulang. Karena kenapa? Gini, setiap sesuatu itu harus dilakukan secara berulang-ulang. Jadi kita harus paksain latihan dan harus diulang-ulang. Pada saat nanti kita paksain untuk mengulang-ulang, nanti lama-lama akan timbul suatu konsep kayak kita itu mengerti gitu loh, jalannya itu bagaimana. Terus habis itu kalau misalnya semakin kita ulang-ulang lagi, semakin kita paham, semakin kita ulang-ulang lagi, semakin kita itu jago di bidang itu, di bagian itu, nanti lama-lama akan timbul kebiasaan. Nanti kita lama-lama juga akan secara otomatis bisa nih mengetahui kalau ini tuh soal ini. Kalau misalnya nanti ada jebakan pun, karena kita udah terlatih untuk menganalisa soal, kita akan lebih jeli nih mengetahui jebakannya di bagian mana. Ini tuh tentang apa, jebakannya di bagian mana, terus habis menjawab, oh ternyata ada jebakan lagi gitu. Nanti harus diulang-ulang dan latihan, itu kuncinya. Nih, kayak misalnya di Bruce Lee nih kan bilang, kalau misalnya latihan tipe-tipe yang banyak itu nggak akan ngefek, tapi kalau misalnya satu aja tapi kita latihan berulang-ulang itu pasti akan ngefek. Dan ini juga nih salah satunya kan kita sering mengandalkan ini ya kita kepengen nih soalnya supaya sama, supaya ini katanya di Optima soalnya sama, atau di Padil lebih sama gitu kan. Tapi sebenarnya selain itu juga sih kita mengharapkan kita bertemu soal yang sama, tapi kan itu kemungkinan kecil. Jadi daripada kita ribet sama mengharapkan soal yang sama, makanya kita ulang-ulang aja, kita latihan analisa kita, endurance kita untuk membaca soal. Dengan begitu, ini kita akan meminimalisir ketidakpastian dan kita akan meningkatkan keberuntungan kita. Jadi keberuntungan itu juga nggak semata-mata dari keberuntungan ya gitu aja, tetapi kalau kita semakin banyak latihan, keberuntungan itu akan semakin besar mendatangi kita gitu. Selain latihan dan ulang-ulang. Dan masuk ke fase perang ya. Di sini fase perangnya di sini kita tadi kan seperti yang saya bilang, kita harus menyiapkan soal-soal IQ, dan insya Allah nanti di bimbel online ini akan sudah disiapin dari yang CBT yang biasa kita pakai di sini itu soal IQ. Jadi teman-teman tinggal seperti biasa aja, seperti ngerjain CBT yang umum biasa nanti, tapi dengan soal-soal itu soal IP, jadi nanti bisa langsung tahu hasilnya berapa. Tapi selain dari online bisa juga ngerjain yang soal IP yang dipunya, jadi ngerjain sendiri gitu pakai pulpen pensil. Nah kalau misalnya belum diisi, setelah
kita udah isi, cari teman-teman untuk membahasnya bareng dan lihat nilainya berapa. Itu fase perang. Nah, selain tadi ya, selain CBT online, kita langsung bisa CBT yang kita punya sendiri tadi di kertas gitu, kita cari. Kalau syukur-syukur udah ada isinya ya. Tapi soalnya kan kalau soal IP kan banyak. Nah, habis itu udah deh, tinggal latihan ulang-ulang dan yakinlah. Ini kan kalau misalnya yang selalu saya ulang-ulang itu ada satu quotes yang saya pakai terus dan saya ulang-ulang buat teman-teman juga, yaitu yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran yang kau jalani, yang akan membuatmu terpana nih hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit. Ini kan ngefek banget ya buat kita yang mahasiswa kedokteran ini udah capek-capek nih sekolah nih pas esket, ditambah lagi pas koas gitu, udah lelah pas koas, ditambah lagi nih ada UKM PPD dan harus belajar lagi. Tapi nggak apa-apa, emang harus kayak gitu. Kita harus berlelah-lelah dulu. Pada saat nanti kita sudah lulus UKM PPD, ntar bayangin aja kalian itu menghadiri sebuah acara yang namanya Sumpah Dokter, dan kalian itu masuk maju ke depan, terus habis disumpah, orang tua kalian datang ke depan. Enak, itu rasanya itu nikmat banget. Maksudnya jerih payah kita dari kuliah tingkat 1 sampai akhir pada saat Sumpah Dokter itu akan terbalas. Dan benar-benar nih pepatah ini akan mengefek benar. Jadi pada saat kita itu udah sumpah, udah menjadi dokter, itu serasa kayak rasa pedih kita capek-capek pas esket sama koas dan belajar UKM PPD itu akan terbayar. Jadi gitu, yakinlah ya. Jadi teman-teman semuanya harus semangat dan juga ikutin aja seluruh prosesnya. Dan kalau misalnya tadi dari doa, taubat, dan jalanin proses belajarnya, insya Allah nanti akan lulus dan juga menjalaninya dengan bahagia ya. Segitu aja untuk yang materi kali ini sebelum pembahasan yang benarnya. Semoga lancar ya semuanya persiapannya sampai nanti ujian dan pengumumannya ya. Semoga lulus 100%. Oke, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.